wabarakatuh, para moms dan juga rekan-rekan media. Apa kabar semuanya? Baik, sehat dan juga semangat? Masih semangat, harus tetap semangat. Biar semakin semangat, saya boleh minta aplaus tepuk tangan untuk moms dan juga rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Terima kasih, kami ucapkan selamat datang dalam acara Health Corner, peluncuran kampanye pejuang berat badan anak. Senang sekali saya Tiffany Raitama yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Moms dan juga rekan-rekan media, hari ini kita akan membahas isu yang sangat dekat, sangat relate tentunya dengan para orang tua, yaitu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya terkait dengan berat badan serta asupan nutrisi yang tepat. Pasti semuanya relate dong ya dengan tema kita hari ini ya. Nah, melalui kegiatan acara hari ini kita akan mengajak moms yang hadir di sini ya, dan juga yang bergabung tentunya untuk bisa lebih memahami bahwa setiap anak itu memiliki perjuangannya masing-masing dalam proses bertumbuh. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema pejuang berat badan anak, nutrisi tepat, tumbuh hebat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan sebelumnya izinkan saya juga menyapa kepada tamu-tamu spesial yang juga bergabung pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Joris Bernard selaku CEO Sari Husada. Thank you for coming Bapak, terima kasih sekali lagi. Dan juga bergabung Ibu Vera selaku Healthcare Nutrition Director Sari Husada. Yes, dan tentunya juga hadir bergabung Ibu Angelia Susanto selaku HR Marketing and Strategy Director Sari Husada. Bu Angel, terima kasih sudah bergabung. Dan juga hadir tentunya kalau kita ngomongin soal tumbuh kembang anak ya, yang paling paham adalah Dr. Ian Suryadi Suteja, MSc SPA selaku dokter spesialis anak. Dr. Ian, ini pasti banyak yang follow di sini, ya kan? Saya juga follow soalnya ya. Dan juga hadir ada Ibu hebat yang juga merupakan aktris dan juga influencer, ada Mom Cut Meriska. Dan tentunya rekan-rekan media serta komunitas yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, para moms dan juga rekan-rekan media, acara hari ini diselenggarakan dalam momentum Hari Gizi Nasional 2026 untuk meningkatkan atau mengingatkan kepada para orang tua semua bahwa berat badan anak ini merupakan salah satu indikator penting ya dalam menilai status gizi dan juga tumbuh kembang anak. Nah, kondisi berat badan kurang atau berat badan seret ini bisa meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan baik secara fisik maupun juga secara kognitif. Nah, hal ini bisa terjadi salah satunya karena asupan gizi yang belum optimal atau belum memadai, termasuk kekurangan zat besi dan juga nutrisi penting lainnya. Betul ya Dok ya? Oke, karena ini ada korektornya di sini. Jadi kita harus tanya kepada Dokter Ian. Oleh karenanya, deteksi dini dan juga pemantauan berat badan secara rutin bisa menjadi langkah yang sangat krusial untuk mencegah risiko gangguan pertumbuhan dan juga memastikan anak atau si kecil ini bisa tumbuh secara optimal. Nah, melalui kampanye pejuang berat badan anak, Sari Husada ingin mengajak para bunda, moms di luar sana ya, bahwa dalam setiap perjuangan naiknya berat badan si kecil ini kita tuh nggak sendirian. Jadi tenang aja, melalui kampanye ini hadir untuk bisa memberikan pemahaman dan juga edukasi terkait dengan pentingnya nutrisi yang seimbang, pemantauan pertumbuhan secara rutin dan juga langkah tepat agar anak dapat mencapai berat badan ideal. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa nutrisi yang tepat dan pertumbuhan yang terpantau dengan sangat baik, anak-anak kita bisa tumbuh lebih sehat lagi, punya peluang lebih besar untuk optimal dan juga hebat tentunya di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan edukasi ya, pentingnya edukasi, dan juga kita mau mengajak para moms untuk bisa terlibat dalam talk show atau sesi diskusi nantinya bersama para narasumber. Kemudian juga kami berikan kesempatan moms dan juga rekan-rekan media yang hadir tentunya pasti mau banyak bertanya,
punya banyak pertanyaan ya untuk bisa mendalami dari berbagai perspektif. Kemudian kita juga masuk ke dalam acara sesi seremoni serta peluncuran resmi kampanye pejuang berat badan anak, dan nanti kita akan akhiri dengan kegiatan buka puasa bersama. Baik, Moms dan juga rekan-rekan media, untuk membuka rangkaian acara pada hari ini, we would like to invite Bapak Joris Bernard selaku CEO Sari Husada to delivering her with remix. Silakan Bapak. Datang. So Bapak, Ibu, welcome to today's Pejuang Berat Badan campaign event. To our esteemed speaker who are joining us, so Dr. Jan and Ibu Cut Meriska, and as well our partners and invited guests. So thank you very much for being here with us. Your presence today feels especially meaningful as we gather in the spirit of the holy month of Ramadan, a month filled with reflection, warmth, and care of our families. For more than 71 years, Sari Husada has been committed and focused in improving the health of family across Indonesia. We continue to uphold this commitment through the provision of nutritious products, educational programs, and strong collaborations. We do all of this because we believe it is essential to ensure that Indonesian children can grow and develop optimally so they can become a strong and anak generasi maju. During the growth period, achieving an ideal body weight is an important indicator in assessing a child's nutritional status. Underweight condition or inadequate weight gain can increase the risk of growth disorder, both physically and cognitively. This is why early detection and routine monitoring of a child weight are crucial. Simple steps in this allow timely and appropriate intervention, helping prevent potential growth disorder. One of the initiatives we carried last year was the Generasi Maju Bebas Stunting movement. We are very proud that this initiative successfully conducted in the largest growth screening effort, reaching 1 million beneficiaries across Indonesia, and today it will be recognized with a Murray record. This year, in commemoration of National Nutrition Day, we continue to strengthen our commitment by launching the Pejuang Berat Badan campaign. This campaign aims to support mothers in understanding the importance of balanced nutrition, early detection, and regular growth monitoring. We want to ensure that parents receive accurate and practical education to their children, can achieve an ideal body weight, and avoid the risk of growth disorders. Thank you once again, and we hope you will enjoy this today's program. May this Ramadan bring blessing, health, and happiness to all our families. Kita berikan tepuk tangan. Thank you, Bapak Joris, and back to your seat. And thank you for delivering the warm remarks, Pak Joris. Mungkin sedikit banyak tadi dari kesambutan yang disampaikan oleh Pak Joris bahwa selama lebih dari 71 tahun ya di Indonesia, Sari Husada itu punya komitmen dan juga fokus di peningkatan kesehatan keluarga Indonesia melalui penyediaan produk nutrisi bergizi, kemudian juga program edukasi serta juga kolaborasi. Nah, salah satu mungkin inisiatif yang sudah dilakukan oleh Sari Husada di tahun lalu adalah Gerakan Generasi Maju Bebas Stunting. Dan inisiatif ini sudah berhasil ya para moms untuk mendapatkan atau meraih 2 penghargaan rekor muri yang nanti kita akan saksikan bersama-sama untuk prosesi penyerahannya. Dan di tahun 2026, di tahun ini dalam momentum Hari Gizi Nasional juga, Sari Husada terus melanjutkan dan juga selalu akan memperkuat komitmen dengan meluncurkan campaign atau kampanye pejuang berat badan anak, di mana Sari
Husada ingin memastikan untuk para orang tua, moms yang hadir dan juga yang ada di luar sana memiliki edukasi yang bermanfaat, tepat dan juga mudah untuk diterapkan sehingga anak-anak kita ini bisa mencapai berat badan ideal dan terhindar dari risiko gangguan pertumbuhan. Oke, langsung saja para moms dan juga rekan-rekan media, kita akan masuk ke sesi yang insightful dan juga thoughtful ya. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan, kemudian sharing tentunya dari narasumber yang hadir, yaitu di sesi talk show, paparan diskusi bersama narasumber yang akan membahas atau mengupas terkait dengan pentingnya nutrisi tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan untuk membahas di sesi talk show kali ini, langsung saja saya ingin mengundang ke atas panggung narasumber yang akan bergabung. Yang pertama adalah Dr. Ian Suryadi Suteja, MD SC SPA, dokter spesialis anak. Silakan dokter. Oke, terima kasih dokter sudah bergabung. Silakan duduk dok. Yang juga akan bergabung adalah influencer, aktris dan juga pastinya seorang ibu. Kita akan mendengarkan nanti ya dari pengalamannya seperti apa. Langsung saja saya akan undang ada Mom Cut Meriska. Boleh silakan bergabung Mom Meriska. Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya yang juga akan bergabung di sesi diskusi kali ini adalah Ibu Angelia Susanto selaku Asian Marketing and Strategy Director Sari Husada. Bu Angel boleh, silakan Ibu. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih kepada narasumber. Kompak kita semua ya. Bersama moms yang hadir kita semua kompak, senang sekali. Baik, kita tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai pantauan tumbuh kembang anak, kemudian mungkin moms, ibu-ibu di luar sana yang berperang atau saat ini tengah dalam kondisi berat badan rendah gitu ya, atau berat badan seret sebagai anak. Saya mau ke Mom Meriska dulu ya kan. Berapa anak? 2. 2 ya. 2. Jadi pengalamannya kompak lah ya. Wow. Deg-degannya ada banget ya. Ada aja gitu ya. Oke. Nah, mungkin Mom Meriska bisa share ke moms yang hadir di sini dan juga rekan-rekan media ya. Mungkin pernah menghadapi tantangan dalam berat badan anakkah gitu ya. Dan gimana tuh Mom Meriska bisa mastiin bahwa anak-anak 2 anak ini bisa pantauan tumbuh kembangnya ini tuh optimal, tepat, itu gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jelas ya, ini bikin deg-degan banget soal berat badan anak ya. Karena itu terlihat jelas ya, ukurannya ada gitu. Jadi kita nggak bisa hindari dan itu bikin kita deg-degan tiap bulan ya pastinya. Kalau ngelihat angkanya gitu angkanya, ya. Apalagi pada saat kehamilan ya, kita sudah teredukasi soal berat badan anak. Kita udah tahu harus semana dan bagaimana gitu. Dan masalah ini, isu ini pasti dekat sekali dengan orang tua, dengan teman-teman yang di sekitar aku. Pasti juga cerita, teman-teman followers juga ngobrol ya, berdiskusi bagaimana. Pastinya kita upaya pengen memberikan yang terbaik buat anak. Pasti. Ya, entah itu kita menyiapkan makanannya dengan baik, finger foodnya yang sehat, snacknya yang bergizi ya. Tapi itu nggak memenuhi ekspektasi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi kita sudah berbagi pengalaman, cerita, bertanya juga di sosial media sama teman-teman, bagaimana nih solusinya, jalan keluarnya tuh seperti apa. Dan masalah ini ya akan muncul lagi walaupun berat badan anak saat ini sudah normal. Jadi bikin deg-degannya tuh tiap bulan gitu. Kalau menurut aku ya sebagai ibu. Oke, emang ada yang merasa deg-degan juga tiap bulan, moms yang ada di sini. Semuanya. Ya. Relate soalnya ya. Tiap bulan soalnya. Tiap bulan ya. Oke, Dokter Ia mungkin boleh kasih tanggapan sedikit gitu ya dengan apa yang sudah dilalui oleh Mom Meriska dengan 2 anak yang selalu ngerasa deg-degan gitu ya tiap bulan. Tapi ngerasanya tuh nutrisi, asupannya sudah tepat, finger foodnya sudah tepat, tapi kok ada aja gitu. Sebenarnya nih langkah-langkah kayak gini tuh gimana sih dok?
Iya, terima kasih. Saya juga paham banget sama kondisi-kondisi ibu-ibu sekarang gitu ya. Saya juga gitu karena kebetulan istri saya juga 2 minggu lagi melahirkan. Oh, Jadi oke. saya udah tahu, maksudnya istri saya juga udah paniknya banyak gitu. Udah tahu. Padahal suaminya dokter ya. Padahal suaminya dokter anak juga bingungnya juga untuk Sama. istriku juga sama gitu loh istilahnya. Padahal tenang aja ya, naikin berat badan tuh nggak susah ya. Ingat ya ibu-ibu ya, naikin berat badan itu nggak susah asal tahu caranya ya. Saya masih kasih tahu dulu ya, kalau sekarang kan Indonesia sebenarnya masih gawat darurat stunting, betul ya. Betul. Saya pribadi sebenarnya sekarang setiap minggu pasti ketemu kok anak-anak yang stunting. Bahkan tadi pagi saya praktek ada 2 orang yang stunting yang dalam tanda kutip udah agak terlambat, memang susah gitu Padahal ya. di kota besar ya dok. Padahal di kota besar, tapi memang meskipun saya praktek di Pantai Indah Kapuk, tapi pasien-pasien dari luar juga banyak. Tapi orang Pantai Indah Kapuk juga yang notabene agak menengah ke atas tetap aja ada yang stunting. Jadi yang penting tahu caranya gimana supaya anak itu nggak jadi stunting. Ingat Bapak Ibu ya, yang namanya stunting atau gizinya kurang itu nggak mungkin terjadi dalam 1 hari saja, ya pasti terjadinya udah bulanan. Udah 2 bulan 3 bulan nggak naik-naik baru akhirnya jadi stunting gitu ya. Mungkin saya mau refresh dikit boleh ya. Kalau stunting itu tuh artinya anak tinggi badannya tuh nggak naik karena problem nutrisi jangka panjang ya. Jadi pendek pada anak itu kan dibagi 2 nih. Ada yang namanya stunting, ada yang namanya stunted ya. Kalau stunting itu karena problem nutrisi. Jadi mungkin anaknya makannya nggak banyak, nutrisinya nggak cukup, atau ada penyakit-penyakit yang nggak ketahuan sehingga menyebabkan nutrisinya itu bukan buat naikin berat badan dan tinggi badan, melainkan malah dipakai buat hal-hal yang penyakit tadi gitu istilahnya. Jadi berhubungan sama nutrisi yang masuk sama bagaimana si tubuh itu mengutilisasi dari energinya. Nah, sedangkan kalau yang stunted itu berhubungan sama mungkin genetik, orang tuanya keduanya pendek, mungkin ada gangguan hormon ya, mungkin ada sindrom-sindrom tertentu itu yang bikin dia pendek tapi itu tidak berhubungan dengan nutrisi. Nah, itu disebut stunted. Nah, Indonesia yang masalahnya adalah stunting. Ya, sampai detik ini masih masalah stunting. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi stuntingnya adalah kita harus memantau kurva pertumbuhan yang penting. Ingat ya Bapak Ibu ya, kurva pertumbuhan. Saya selalu kasih tahu sama pasien-pasien saya, tiap bulan kalian kan udah capek ya, hamil gede-gede, tiap bulan pasti kan kontrol terus gitu ya. Iya. Tapi nggak cukup sampai situ perjuangannya. Setiap bulan tetap harus ke dokter anak sampai 1 tahun. Ya, sekalian vaksin, sekalian tumbuh kembangnya dicek semuanya ya. Kurva-kurvanya tuh kalau di slide tuh dikasih lihat, itu kurva-kurvanya dikasih lihat terus tuh, tumbuhnya naik atau enggak, ya sesuai atau enggak gitu istilahnya ya. Kalau misalnya dia naiknya berat badannya nggak bagus, ya udah mulai melandai, itu nggak bagus ya. Harus segera diintervensi. Mungkin 1 bulan nggak bagus nggak apa-apa, tapi kalau 2 bulan nggak bagus pasti ada masalah gitu ya. Jadi kalau nggak naik terus baru itu jadi stunting. Oke. Nah, mungkin di slide bisa ditunjukin ya. Saya bisa ada slide-nya nggak? Boleh ya sedikit ya. Saya lihat Boleh, sedikit silakan ya. dok. Nah, ini contoh kasus nyata nih. Ya. Nah, ini berat badan pasien saya kalau mau dilihat nih. Sampai tepok jidat waktu pertama kali lihat. Lihat tuh. Anak dari lahirnya cakep, 3 kilogram. Bagus ya. Siapa di sini yang berat badan lahir anaknya tuh kurang dari 3 kilogram? Ada nggak? Pernah ada. Nah, ini dia 3 kilogram, tapi di bulan pertama langsung turun ke garis merah. Dari garis hijau langsung turun ke garis merah. Artinya apa? Dari sini sebenarnya dari usia 1 bulan udah harus datang ke dokter. Ya. Nah, kalau ini ternyata dibiarin aja. Bulan kedua udah jauh di bawah garis hitam. Dari garis merah turun ke garis hitam. Udah berat badannya sangat rendah. Tuh turun ya. Terus dibiarin terus di bawah garis merah terus sampai akhirnya datang ke saya di 5,6 kilo. Bayangin, umur 18 bulan kalau nggak salah itu ya. Umur 16 bulan berat badannya cuma 5,6 kilo. Ini kisah nyata gitu ya. Jadi masyarakat harus paham tentang kurva pertumbuhan ya. Nanti mungkin kita belajar lebih lanjut. Oke, nah kita kan para ibu ini, moms ini kan dihadapkan dengan kekhawatiran tentunya. Kalau kita ngomongin soal berat badan gitu ya. Nah setiap bulan dipantau tumbuh kembangnya segala macam gitu ya dok ya. Nah ketika mencapai misalkan satu angka yang membuat moms gitu ya, oh kayaknya nih oke nih gitu ya pertumbuhannya grafiknya gitu ya. Tapi bisa juga berat badan tersebut
berat badan naik yang tidak sehat. Nah, ini bedanya apa dan bagaimana mengenali berat badan yang naik sehat dengan berat badan yang naik tidak sehat gitu. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi orang yang sama itu kayak tadi kan kurvanya dia pikir dari 3 kilo 1 bulan 3,3 kilo. Naik kok dok berat badannya naik 300 gram ya kan. Tapi ternyata naiknya tidak cukup. Kalau tidak cukup sesuai target, kurvanya turun ke bawah, maka itu dibilang berat badan naik yang tidak sehat. Jadi balik lagi patokannya pakai kurva. Kalau dia berat badannya naik sesuai kurva dari 3 kilo ke 4 kilo itu baru naik yang sehat. Jadi kalau kita sebagai dokter anak kita udah hafal 0 sampai 3 bulan 900 gram per bulan. Terus kemudian 4 sampai 6 bulan 600 gram sebulan. Nggak usah khawatir, nggak usah hafalin kayak begitu. Tinggal lihat buku KIA-nya masing-masing yang gratis diberikan, kemudian di-plotting aja ya. Gitu caranya. Oke, nah Mama Rizka mungkin terkait dengan pertumbuhan atau tumbuh kembang anak ini, biasanya apa sih sign gitu ya atau mungkin tanda-tanda yang diperhatikan kalau mungkin misalnya Mama Rizka tuh pernah ada di momen atau merasa kayaknya ada pertumbuhan anak ini mungkin agak kurang atau rendah gitu ya, apa yang biasanya? Ya benar tadi kata dokter ya, kan kita udah dapat buku tuh ya. Jadi biasanya aku cek dari buku ataupun timbangan yang sering kita lakukan gitu. Nah dari situ kalau misalkan 1 sampai 2 bulan masih belum naik, nah itu udah jadi alarm buat aku nih. Wah ini kok belum naik nih gitu kan, khawatir gitu. Dan aku juga pasti melihat nih anak aku, dia gimana nih, apakah nafsu makannya bagus, apakah tumbuh kembangnya bagus. Nah maksud contohnya tuh gini, biasanya anak itu kan semangat ya, suka main, lari sana sini gitu Aktif kan. ya. Aktif. Kalau tiba-tiba makannya kurang, badannya lemes, nggak semangat main, terus udah gitu suka menangis gitu kan. Wah ini udah jadi alarm banget buat aku, kayak lebih cepat aku harus lebih tahu supaya aku tahu nih bagaimana cara menangani anak ini, jangan sampai terlambat seperti kata dokter tadi gitu. Jadi ya kalau aku tuh pasti akan pantau terus berat badan anak, terus aku akan pantau terus tumbuh kembangnya tuh seperti apa, karena ini langkah awal yang baik untuk si kecil. Oke, nah ini mungkin nih juga jadi relate juga nih ya dok ya mom dan juga Bu Angel gitu ya, dengan para orang tua moms yang ada di luar sana. Setiap anak itu pertumbuhannya kan beda-beda gitu ya dok ya. Kita mungkin juga nggak boleh membanding-bandingkan satu anak dengan satu anak yang lain karena mungkin backgroundnya berbeda apa segala macam. Nah bagaimana untuk moms di luar sana gitu ya mungkin masih merasa kebingungan terkait dengan menyesuaikan kebutuhan si anaknya sendiri gitu ya. Dan memastikan bahwa kebutuhan gizi anaknya ini terpenuhi secara optimal. Ya jadi ini sebenarnya nggak susah ya, balik lagi nggak susah ya. Yang penting kita sebagai orang tua kita harus tahu satu ya, cara memberi makan yang tepat gimana. Dalam arti apa kalau tepat? Waktunya tepat, cara pemberian makannya tepat, dan komposisinya juga harus tepat. Jadi ada 3 tepat ya. Nah cara yang tepat mungkin kalian semua udah pernah belajar ya. Saya pun juga baru belajar juga ya udah belajar ya gitu ya istilahnya ya. Baru mau praktek ya dok? Iya, bahwa ada yang namanya balik lagi adalah feeding rules ya. Di feeding rules kan ada lagi prosedurnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, jadwalnya bagaimana. Bisa ditunjukin di slide semua, nanti di foto-foto juga, termasuk jadwal-jadwal makannya. Jadi itu adalah cara pemberian makan yang tepat. Balik lagi intinya kita sebagai orang tua harus mengerti sinyal kenyang lapar dari si anak. Ya, makanya kalau WHO juga mengedukasi dengan cara memberikan secara responsif feeding namanya. Jadi lihat aja kalau anaknya udah lapar kasih ya, tapi dipoles lagi lebih bagus yaitu dengan jadwal yang teratur ya, jadwal makan yang teratur. Ingat Bapak Ibu 0 sampai 3 bulan minum susu semau bayi, 4 sampai 6 bulan udah mulai harus ada jadwal. Di atasnya pun juga begitu gitu ya. Nah, terus kemudian tadi satu adalah cara yang tepat ya, jumlah yang tepat ya. Itu boleh dikonsultasikan ke dokter anak masing-masing karena semakin usia anak bertambah, makannya juga harus makin banyak. Ini menjadi alarm, kok anak saya umur 9 bulan sekali makan cuma 30 mili ya. Itu udah bahaya tuh. Ya, orang-orang lain tanya, anak lu gimana sih gitu misalnya. Oh, itu bisa makannya lebih banyak. Jangan-jangan anak saya salah nih. Itu udah alarm ya. Berat badannya kok
berat badan anakmu kok kayaknya lebih berat daripada berat badan anak saya. Jangan-jangan anak saya yang masalah nih. Jadi itu harus juga peka boleh. ya dok ya. Betul. Oke. Dan yang paling penting lagi adalah komposisi yang tepat. Komposisi yang tepat adalah anak harus makan karbohidrat, protein hewani yang wajib. Protein hewaninya berupa daging-dagingan atau telur atau susu gitu ya, wajib. Terus ada sayur oke, ada buah oke, harus tambah susu juga sesuai dengan jumlahnya ya. Ingat dari IDAI pun juga menyarankan protein hewani itu begitu penting untuk mengatasi stunting. Karena apa? Karena protein hewani itu asam aminonya lengkap, nilai nutrisinya juga banyak, mengandung zat besi yang juga lebih bagus, mengandung kandungan-kandungan nutrisi yang jauh lebih banyak diperlukan daripada protein nabati. Makanya rekomendasinya harus protein hewani. Gitu. Oke, nah mungkin ini juga relate gitu ya, yang sudah dihadapi para moms di luar sana yang hadir di sini juga. Tadi 3 tepat yang dikasih sama dokter Ian itu sudah dilakukan tuh. Cara yang tepat, jumlah yang tepat. Tadi terakhir apa dok? Masa yang tepat ya? Sama komposisi. Komposisi yang tepat gitu. Nah 3 tepatnya udah tereksekusi nih dok. Tapi masih ngerasa, tapi kok kayaknya pertumbuhan atau tumbuh kembang anaknya masih ada yang kurang ya. Iya kan gitu. Iya banget nih, biasanya ibu-ibu moms ada di kondisi kayak gitu. Terus kayak kita suka ngerasa, gimana ya, udah mentok aja gitu, semua udah dilakuin, semua si serba tepat ini udah dilakuin, tapi masih mentok aja, tuh gimana dok? Nah ini pertanyaan bagus juga, karena banyak banget yang datang ke saya juga begitu, dok saya udah belajar banget, udah berusaha banget nerapin feeding rules, gitu ya. Nah saya izin berdiri lagi Iya, ya. silakan dok. Nah ini penting banget yang buat semua orang ya, di slide-nya untuk yang boleh lihat lanjut lagi, ini yang tadi feeding rules-nya, dilanjutin lagi, next. Nah ini ya, tadi kan Anda kan bilangnya katanya GTM ya, nggak mau makan ya, gerakan tutup mulut ya. Masalah deh makannya sedikit lah apa segala macam. Kita tuh bagi nih, yang pertama ya gizi kurang atau gizi baik ya. Terus kemudian problem berikutnya harus tanya lagi, feeding rules-nya udah bener atau belum ya. Kalau feeding rules-nya salah ya, ini berarti diagnosisnya bukan TBC lah, bukan infeksi saluran kencing lah, bukan anemia lah. Kadang bukan pikirannya apa-apa. udah kemana-mana ya Iya, dok. Jangan langsung bilang itu kambing hitamnya penyakit atau apa, enggak ya. Diagnosisnya cuma inappropriate feeding practice, cara pemberian makan yang salah. Nah, sebagai dokter anak atau praktisi kesehatan, kita mesti ngapain? Mesti edukasi feeding rules lagi. Dan ibunya disuruh balik lagi 2 minggu. Bu, ini loh feeding rules caranya gini, diajarin cara makannya gini yang 3 tepat tadi, terus disuruh balik ya. Kalau feeding rulesnya masih salah, balik lagi ke feeding rules. Nah sekarang pertanyaannya, kalau feeding rulesnya udah bener, berat badannya masih tetap nggak naik atau bahkan malah turun, baru kita pilih yang sekunder ini. Baru kita salahin, jangan-jangan anaknya ada penyakit, ada TBC, ada anemia, kurang zat besi, ada alergi, ada infeksi pipis, ada gangguan penyerapan, ada macam-macam. Nah, itu di situ kita akan melakukan pemeriksaan lebih spesifik lagi, ya. Jadi jangan, dok, anak saya nggak mau makan, berat badan nggak naik, TBC bukan? Ya bukan. Kalau berat badannya naik, kalau anaknya makannya udah banyak, kalori yang masuknya udah banyak, tapi berat badan yang nggak banyak naiknya, itu baru mungkin penyakit. Kita cari sekundernya apa? Kalau nggak ketemu juga, Bapak Ibu, kalau nggak ketemu juga penyakit sekundernya, semua udah di screening nggak ketemu juga, turun lagi. Jangan-jangan anaknya tipe small eaters, jangan-jangan anaknya picky eaters, jangan-jangan selective eaters dan lain sebagainya. Itu baru kita milih strateginya apa. Jangan-jangan kalau small eaters berarti anaknya harus makan makanan yang tinggi kalori, ya. Susunya juga mungkin yang tinggi kalori, gitu ya. Oke, nah terkait tadi mungkin sedikit udah disinggung sama dokter Ian ya, kalau kita berhadapan, para moms ini berhadapan dengan kondisi berat badan rendah gitu ya pada anak. Nah di social media nih dok, moms para pejuang berat badan anak ini suka nyebut ada istilahnya sutingkal. Nah, mungkin bisa iya kan? Bisa dijelasin dok gitu. Apa sih sebenarnya pemahaman kita para moms ini terkait dengan sutingkal itu, kemudian relasinya atau korelasinya dengan berat badan rendah anak tuh apa? Jadi balik lagi, kita semua paham dan sepakat di sini bahwa naikin berat badan nomor 1 harus naikin kalori, betul ya? Ya.
Jadi apapun cara yang kita lakukan adalah gimana cara bikin anaknya makan lebih banyak dan mendapatkan kalori yang lebih banyak daripada yang sekarang. Setuju ya? Nah, sutingkal bisa kita berikan pada beberapa kondisi. Sutingkal adalah susu tinggi kalori. Jadi secara definisi sutingkal atau PKMK ya, pangan untuk kebutuhan medis khusus, itu adalah susu ya atau adalah nutrisi ya, bentuknya susu cair gitu ya atau susu bubuk ya, itu yang memiliki kalori lebih tinggi daripada susu formula biasa ya. Kalau susu formula biasa kadang-kadang susunya 0,7 kalori per mililiter, kalau susu tinggi kalori harus di atas 0,8. Ada yang 1 kalori per mililiter itu sudah disebut sebagai susu tinggi kalori. Jadi kalau memang dia kurang berat badannya, weight faltering atau bahkan sudah sampai stunting atau bahkan sudah sampai gizi kurang, maka salah satu caranya adalah kita memberikan sutingkal untuk boost up berat badan, naikin kalorinya. Oke, baik. Saya mau bergeser ke Bu Angel ya, dari sisi Sari Husada. Kalau kita ngomongin soal tantangan para moms nih Bu Angel, ngomongin soal berat badan anak kompleks gitu ya. Nah tapi mungkin Bu Angel bisa berbagi perspektif gitu ya, bagaimana sih melihat tantangan berat badan anak ini, kemudian inisiatif di tahun 2026 ini sendiri itu apa sih untuk para moms di luar sana, para pejuang berat badan anak Bu Angel? Tadi dokter sudah katakan bahwa masalah yang paling berat, impact paling berat yaitu stunting itu terjadinya nggak sehari saja gitu ya, tapi kan berlama gitu ya, berbulan-bulan gitu bahkan ya dok. Dan dokter dan Kak Meriska juga sudah menyebut bahwa ada namanya pink book ya. Yang buku itu kan ya, jadi harusnya kan ibu-ibu bisa mengukur dan memplotkan di kurva itu sesuai dengan WHO, itu baru baru akurat gitu ya dok ya. Cuma hal ibu-ibu ini sudah tadi sangat proaktif untuk mencari tahu ya, kayak Kak Meriska ya, selalu cari tahu gitu dari awal. Dokter belum lahir aja udah gitu ya. Ya jadi selalu udah tahu gitu, berat badan adalah yang paling penting untuk anak. Dari momen anak lahir itu berat badan lah yang membuat dia bisa tumbuh gitu ya, bisa pintar, bisa berkembang dengan sempurna gitu. Ibu-ibu pasti pingin mengukur berat badannya dengan mudah, tahu, dan bukan cuma mengukur berat badan, ngukur berat sama ngukur tinggi gampang. Iya. Tapi punya indikasi bahwa oh tadi ini Kak salah apa enggak ya gitu Iya. kan ya. Jadi anaknya masih nambah kok berat badannya, tapi cukup apa enggak sih gitu kan ya. Jadi kan harus diplotkan tadi. Nah dari kami sediakan toolsnya tadi supaya ibu-ibu bisa dengan mudah masukin aja data tinggi badan, berat badan, dia akan ngeplot tuh sesuai jenis kelamin anak, umur anak gitu ya. Ini harusnya ada di mana sih di kurva WHO. Jadi nggak usah repot-repot lagi manuali dihitung, dimasukkan ya. Ini udah ada. Jadi judulnya ini kurva WHO dan buku KIA diotomatisasi gitu ya, otomatik gitu judulnya. Secara ya. digital gitu Secara lah digital Bu ya, Angel. tinggal dimasukkan aja. Nanti akan keluar hasilnya dalam kurang dari 60 detik. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke para moms juga Bu Angel yang hadir di sini, platform atau toolsnya gimana sih supaya bisa diakses secara singkatnya tuh bagaimana gitu? Siap. Ini ada di screen kah atau ada di screen? Moms bisa lihat ya, ibu-ibu bisa lihat di sana ada di Pejuang BB Anak dengan Halo Dokter. Karena kami kerjasama dengan Halo Dokter nih. Ya, jadi dan ini sudah dicek juga oleh dokter anak, dicek juga oleh dokter gizi gitu, bahwa memang dia sesuai algoritmanya gitu ya. Jadi Mam bisa lihat di sini, bisa masuk ke sana, coba cek, nanti kita ada tes ya, kita ada live testing buat Mam juga buat ngelihat bagaimana simpelnya. Kayaknya Kak Meriska juga udah sempat coba gitu kan ya, nanti kita minta feedbacknya bagaimana gitu ya. Jadi ini toolsnya silakan dicek, dan nanti dia hasilnya itu ada kayak apakah anaknya berlebih. Jadi resiko obesitas juga sesuatu yang kita concern ya dok ya gitu, jangan sampai kalorinya berlebih. Jadi nanti ada penanda tuh, lebih, cukup, atau kurang ya. Nah kalau kurang atau lebih itu akan langsung direkomendasikan untuk konsultasi telemedicine ya. Jadi ada tindak lanjutnya nanti buat mam semua ya. Mungkin bisa kita sekarang ada play video, boleh dilihat. Bunda tidak perlu gelisah, apakah berat si kecil sesuai dengan usianya. Untuk mendukung deteksi dini, masalah gizi, dan pertumbuhan anak, kini hadir Growth Checker Pejuang BB Anak di website. Cukup dengan 60 detik,
Dapatkan hasil yang sesuai dengan grafik pertumbuhan WHO. Isi data berat badan, tinggi badan, tanggal lahir, dan jenis kelamin anak. Dapatkan hasilnya dalam 60 detik. Serta akses konsultasi langsung dengan dokter spesialis anak untuk status gizi atau pertumbuhan kurang. Growth Checker untuk pejuang BB anak. Sahabat Bunda, pantau tumbuh kembang sehat si kecil. Oke, jadi simple dan juga mudah ya dengan Growth Checker ini, hanya 60 detik. Nah, kalau tadi mungkin udah di-spill sedikit sama Bu Angel, Mama Beriska kan udah pernah ya. Tapi sekarang kita mau ajak para moms Bu Angel dan juga Mama Beriska, Dr. Ian, moms yang hadir di sini untuk juga bisa live experience ya, langsung di monitor yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nanti kita akan tampilkan barcode-nya. Oke, kita akan tampilkan barcode-nya, semua pegang smartphone-nya atau handphone-nya masing-masing bisa di-scan. Oke, kita akan bersama-sama, nanti saya akan pandu dari sini, boleh di-scan semua sudah? Pernah coba adalah Mama Rizka. Oke, Mama Rizka udah coba duluan kan? Sudah coba. Oke, mungkin bisa di-sharing ke moms yang hadir di sini ketika Growth Checker ini tuh gimana dan akhirnya hasilnya normal. Alhamdulillah. Tapi ini memudahkan banget ya buat aku ya, karena kan aku juga baru tahu nih ya, link seperti ini ya memudahkan aku. Jadi aku cerita dulu ya, sebelumnya tuh ya pastilah kita ya ketemu sama orang ada ngelihat, ih kok anaknya kurus sih? Ya, kenapa kok Kita kecil sebenarnya sih? kalau kita insecure kalau Iya, begitu. pas dibilang begitu ya nggak munafik ya, pasti kita tuh overthinking. Iya. Ya pasti kayak, kok anak gue dibilang Iya, kurus, kayak kurus, sedih gitu kan. Tapi untuk kita menghilangkan overthinking itu dengan sekarang sudah ada ini ya, lebih memudahkan kita. Kalau misalkan kita harus ke dokter, pasti kan kita harus appointment lagi, harus ke sana lagi dengan overthinking yang sudah banyak gitu kan. Tapi ini cuman 60 detik sudah menyelesaikan ya semua problem-problem dan kekhawatiran kita. Dengan anak aku yang dibilang, kenapa ini kurus banget, ini nggak mau makan ya, padahal anakku makannya banyak banget gitu. Oh iya? Banyak banget, jadi pas aku cek, alhamdulillah normal. Dua-duanya nih ya, alhamdulillah Iya, ya. alhamdulillah normal gitu, walaupun memang terlihat kurus. Jadi terlihat kurus bukan berarti ini ya dok ya, bukan berarti ada sesuatu atau ada kayak emang anaknya tuh kurang nih, ada sakit nih, Iya. ataukah akunya kasih makan yang nggak bener nih. Kan banyak ya ibu-ibu atau kayak nenek-nenek ini makannya nggak bener nih gitu. Bener-bener. kan. Atau kadang-kadang suka bandingin, oh anaknya usia gini, sama Iya. anakku juga segini, tapi kok anaknya kurus ya gitu Iya, ya. bener. Nah, Tingginya ini tuh kayaknya jauh ya sama anakku gitu kan. bener, banyak banget yang suka membanding-bandingkan, itu sangat sedih sih ya kita buat para ibu ya. Dengan adanya ini tuh memudahkan kita, menghilangkan khawatir kita, dan ada bukti nih ya. Jadi kalau ada yang ngomong, nih normal loh. Cobain deh nih ya Cobain gitu. deh. Tapi ketika misalkan ada sesuatu kayak grafiknya turun ataupun tidak normal, aku senangnya di sini tuh kita bisa berkonsultasi tanpa misalkan kita butuh cepat-cepat nih pengen tahu, oke, tindakan apa yang harus kita lakukan segera. Nah di situ kan juga bekerja sama dengan Halodoc ya. Juga kita bisa langsung berkonsultasi, dok, apa yang harus aku lakukan step by stepnya untuk supaya BB anak aku kembali normal lagi, lebih berkembang lebih baik lagi, itu seperti apa. Nah, Ada gitu. solusi cepat Ada gitu ya? solusi cepatnya gitu pada saat itu. Gitu. Oke. Menurutku ini salah satu langkah yang baik banget ya untuk kita memantau perkembangan si kecil. Yang suka overthinking gitu ya. Kayaknya semua ibu-ibu overthinking deh, apalagi dibilang kayak begitu ya. Iya. Drop langsung. Oke, udah bisa moms yang ada di sini, kita coba dulu untuk scan barcode-nya. Jadi nanti itu sebenarnya akan mudah, nanti sekilas aja mungkin ya aku kasih tutorialnya ketika di scan, karena ini nggak butuh waktu terlalu lama, only 60 seconds, hanya 60 detik udah bisa semua ya? Oke, good, kita coba ya. Jadi misalkan yang pertama adalah isi nomor HP, udah isi nomor HP? Oke, kita bergeser berikutnya ke nama mom. Ya, nama mom dulu ya.
Setelah nama mam. Nah, ini gampang banget growth checkernya. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, mengatasi rasa overthinking ibu-ibu pastinya. Oke, setelah nama bunda atau nama mam ke nama anak. Oke, nama anak baru ya. Nah, aman semua nama anak? Kita boleh geser lanjut ke berikutnya. Pilih jenis kelamin anak. Laki, perempuan, oke. Gampang ya, langsung bergeser lagi. Tanggal lahir anak. Harusnya ingat semua nih ya. Kecuali kalau anaknya 5, 6 gitu. Aduh yang mana nih gitu. Oke, tanggal lahir sudah, kita bergeser. Nextnya adalah berat badan. Oke. Berapa ya beratnya? Lupa terakhir nimbang kapan tuh? Abis ini dok, tenang aja. Oke, abis berat badan, tinggi badan. Nah berapa dah tuh tinggi badan? Tinggi badan anak. Oke. Nah setelah tinggi badan baru boleh pilih apakah saat ini si kecil mengalami salah satu dari kondisi berikut. Udah? Oke. Nah kemudian press atau tekan, hitung pertumbuhan si kecil untuk pengecekan. Nah. Oke, udah keluar? Sudah. Hasilnya bagaimana, Moms? Normal? Alhamdulillah normal semuanya. Boleh tepuk tangan. Berarti cakep. Nah setelah ini bisa dicoba lanjut ya moms di rumah. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman, ke tetangga, ke ibu-ibu sekitar. Juga bisa menggunakan growth checker ini untuk bisa memantau tumbuh kembang anak. Simple, mudah, bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun pastinya. Oke, saya mau kembali ke Dokter Ian. Dok, mungkin message yang mau disampaikan dari dokter untuk parents atau untuk moms di luar sana yang saat ini masih dalam tahap berjuang untuk menaikkan berat badan anak. Iya, makasih. Ini aku mau tambahin sedikit ya. Jadi itu tools ini nih kayak gini nih enak banget beneran deh. Jadi mengurangi beban dokter ya. Bener, buat saya juga gitu. Karena saya pribadi juga praktek, kan nggak mungkin saya plotting satu-satu juga lama. Akhirnya saya juga pasti pakai tools yang seperti kayak gini. Iya. Di tempat praktek pun saya juga latih suster-suster. Nih kayak begini. Jadi begitu datang ke tempat praktek, udah tahu nih ini gizinya apa segala macam. Jadi kita bisa jauh lebih cepat. Jadi saya sebagai dokter anaknya terima kasih banget kalau ada yang seperti ini ya. Nah balik ke pertanyaannya. Jadi kalau misalnya bapak ibu masih berjuang banget untuk berat badan, tenang kalian bukan sendiri ya. Banyak sekali yang kasusnya kayak begitu ya. Yang penting kalian sebagai orang tua, satu harus paham betul bahwa ada problem. Jangan takut untuk berkonsultasi. Karena sekarang masih banyak juga, aduh takut nih datang ke dokter anak nih, ntar dimarahin sama dokter anaknya, ntar dak-dikduk ngelihat berat badannya makin turun atau apa. Akhirnya jadi nggak mau datang ke dokter anak. Jadi Anda harus admit, Anda harus terima bahwa oke, memang anak saya mungkin ada problem sehingga saya harus mencari bantuan gitu ya. Datanglah ke dokter anak, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu ya, nggak usah ikutin kata orang udah nanti biarin aja, mungkin bulan depan naik berat badan, nanti bulan depannya lagi, bulan lagi depan lagi kayak gitu kan. Lama-lama ya tadi kejadiannya sama yang kayak tadi, di 16 bulan baru dibawa udah 5,6 kilo. Ingat Bapak Ibu ya, kalau stunting itu bisa menurunkan IQ tinggi banget ya. Tadinya harusnya IQ 120 malah mungkin jadi cuma 100 atau 103 doang kayak gitu ya. Potensi untuk sukses di masa depan otomatis berkurang karena stunting ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya ada problem, jangan lupa selalu konsultasikan ke ahlinya ya. Boleh ke dokter umum, ke petugas kesehatan, kalau nggak bisa langsung ke dokter spesialis anak gitu. Jadi jangan
ke dokter itu udah telanjur, karena preventif deteksi dini itu yang kadang-kadang itu yang paling penting dan kadang-kadang suka miss atau terlewatkan oleh kita ya. Mama Meriska mungkin bisa message-nya yang mau disampaikan untuk para ibu atau moms di luar sana yang saat ini masih dalam tahap deg-degan gitu. Masih deg-degan? Masih dong, ya. Masih dong. Kayaknya itu masalah yang belum selesai deh. Never ending story ya. Iya benar. Iya, buat moms nggak perlu khawatir ya. Tetap tapi dipantau perkembangan anak, berat badan anak, milestone perkembangannya itu tetap dipantau terus ya. Seperti kata dokter tadi, jangan sampai skip, jangan sampai telat, jangan takut karena itu mempengaruhi masa depan anak juga. Ya, jangan sampai kelewat step by step proses perkembangannya anak juga gitu. Jadi kalau aku pribadi ya pasti akan cek terus, akan pantau terus perkembangan anak. Kalau ada ngerasa kurang atau ngerasa bagaimana, ya harus langsung ke ahlinya, kita konsultasi cari yang terbaik buat anak karena itu untuk masa depannya anak, jangka panjangnya anak. Seperti itu, Mams. Oke, melalui campaign atau kampanye pejuang berat badan anak Bu Angel di tahun 2026 ini, apa harapan terbesar dari Sari Husada? Jadi tentunya menyambung dari dokter dan dari Kak Meriska tadi ya. Dari Sari Husada, buat kami jangan ada anak Indonesia yang buru-buru stunting, tapi bahkan berat badannya tidak naik pun jangan sampai. Ya. Ya, karena tadi begitu berat badannya mandek gitu ya. Itu udah berimpact banget, terutama buat mam yang pasti tahu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, sampai anak umur 2 tahun itu penting banget. Ya, berat badan harus naik terus. Sampai dia nggak naik, udah mandek aja itu udah buat kami sedih banget gitu ya. Jadi kami ingin sekali dengan kampanye ini bahwa semua orang bisa melakukan tadi screening dengan mudah. Saya minta mam semua ya, ambasador dan teman-teman wartawan semuanya, yuk ayo kita share tools ini ke siapa aja. Ya, untungnya yang di ruangan ini semuanya normal ya. Gitu. Alhamdulillah. Puji Tuhan semuanya normal kan. Tapi kita nggak pernah tahu di luar sana. Ya, ada 27 juta anak Indonesia loh di bawah usia 7 tahun ya yang ibunya masih deg-degan, bahkan sampai usia belasan tahun saya rasa masih tetap deg-degan terus ya gitu kan. Ya, jadi coba tolong di-share tools ini untuk ke semuanya supaya semuanya bisa ngecek di rumah tadi. Ya, minimal dapat indikasi. Dan kalau memang perlu ke dokter jadi bisa lebih cepat. Gitu. Itu harapan kami. Gitu. Oke. Jangan biarkan berat badan anak tidak naik. Jangan biarkan berat badan anak tidak naik ya. Oke, boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk narasumber. Sesuai janji saya tadi, daripada nanti saya diteror ibu-ibu gitu ya, karena kita memberikan kesempatan untuk moms yang hadir di sini dan juga rekan-rekan media yang hadir untuk terlibat dalam sesi talk show atau diskusi tanya jawab. Jadi saya kasih kesempatan juga, berhubung nggak semuanya moms di sini, ada juga dads, bapak-bapak ya, bapak-bapak yang turut membantu para istrinya gitu ya untuk bisa memantau tumbuh kembang anak. Saya akan buka mungkin 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu, boleh nanti dibantu sama rekan-rekan panitia. Oke, silakan Mas. Wah, saya senang kalau ada bapak-bapak, bapak-bapak yang semangat gitu. Boleh ke Masnya dulu yang ada pakai kacamata. Ya, kita kasih kesempatan dulu buat bapak-bapaknya ya. Ini kayak bapak muda nih. Izin, saya Jayanul dari Media Suara Merdeka. Pertanyaan untuk kepada Ibu Angel, bagaimana Sari Husada ini memastikan edukasi dalam kampanye pejuang berat badan anak ini bisa menjangkau daerah-daerah yang akses informasinya digitalnya mungkin masih terbatas gitu Bu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, boleh dijawab dulu Bu Angel. Terima kasih bro. Kak, terima kasih pertanyaannya, sangat-sangat bagus ya. Jadi memang walaupun kita internet akses itu sudah sangat-sangat tinggi ya. Kayaknya data saya tadi baru pagi lihat 82% sebenarnya sudah akses internet, tapi tetap ada yang belum. Nah, yang kami lakukan adalah tidak hanya dari digital saja, sebenarnya kami juga punya program offline. Jadi kami juga berusaha menjangkau ke area-area yang mungkin akses internet dan digitalnya masih kurang. Kami bekerja sama dengan Dinkes,
Jadi dinas-dinas kesehatan gitu ya, di beberapa area terutama yang mungkin angka malnutrisinya cukup tinggi itu, akses digitalnya juga kurang gitu. Dan kami juga bekerja sama dengan puskesmas gitu. Jadi supaya bisa agak nyemput bola nih gitu ya, untuk mengedukasi dari dokternya, mengedukasi dari fasilitas kesehatannya juga mengedukasi. Semoga semakin banyak yang tahu dan bisa proaktif untuk melakukan screening tersebut. Oke, terima kasih menjawab ya Mas ya. Tadi Mbak yang ada di belakang Masnya yang kerudung warna apa tuh? Krem kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Aku Dini dari suara.com. Tadi pernyataan Dokter Ian menarik ya soal susu yang bisa tinggi kalori gitu ya Dok ya. Sutingkal. Sebenarnya kalau misalnya penggunaan susu itu kita perlu nggak sih Dok, misalnya resep dokter dan segala macam, karena kan untuk menentukan anak ini butuh atau tidak gitu, itu seperti apa, itu yang pertama. Terus mungkin nanti apakah susu itu akan mempengaruhi nafsu makan anak gitu, karena kita tahu minum susu juga kan maksudnya di jam-jam tertentu juga gitu. Itu yang pertama untuk Dokter Ian. Terus untuk Kak mungkin bisa dijelasin, mungkin ada pengalaman gak sih Kak, maksudnya waktu pas kamu tuh mempersiapkan banget kelahiran setiap buah hati gitu, maksudnya dengan vitamin dan segala macamnya, mungkin bisa di-share. Terima kasih. Oke, Dokter Ian dulu boleh silakan terkait Jadi dengan sutingkal. betul banget pertanyaannya. Ini saya mau jawab dengan kasus nyata yang saya dalami ya. Jadi pasiennya memang waktu itu dia gizinya kurang, terus kemudian berat badannya nggak naik, terus dia minum susu tinggi kalori ya. Akhirnya setelah diberikan sutingkal berat badannya udah bagus, naiknya cukup. Harusnya kita stop, memang harus kita stop. Tapi ternyata orang tuanya yang panik, Dok nanti kalau di stop nanti berat badannya nggak turun lagi apa segala macam. Akhirnya dilanjutkan dan nggak kontrol. Kemudian 5 bulan setelahnya akhirnya jadi overweight, hampir obesitas. Obes. Nah hal itu oke. juga nggak bagus ya. Ingat, yang paling bagus adalah normal. Nggak bagus kalau overweight, nggak bagus kalau dia gizi kurang juga. Makanya semua pemantauan, semua peresepan sebaiknya diawasi ketat oleh dokter. Apalagi yang namanya sutingkal juga mengandung tinggi kalori, tinggi protein, tinggi mineral-mineral dan vitamin yang lainnya. Sehingga pemakaiannya tentu harus ada peresepan dokter. Apalagi yang kedua kasusnya, ternyata banyak juga yang beli sutingkal. Kita harus tahu dulu bahwa sutingkal itu cara pengadukannya beda, cara takarannya tuh juga beda Bapak Ibu ya. Ingat, takarannya juga beda. Sehingga waktu itu ada yang datang udah bawa sutingkalnya, saya tanya, ini diresepin sama siapa? Enggak, saya beli online. Ada yang kayak gitu. Inisiatif, tapi ternyata cara pengadukan dan cara pembuatannya salah. Ya berat badannya nggak naik-naik gitu loh ya. Jadi itu juga pasti berpengaruh. Makanya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter terkait penggunaan sutingkal. Yang kedua, apakah itu bisa meningkatkan nafsu makan atau jadi kenyang atau apa? Jawabannya, kalau misalnya cara Anda pakainya benar dan jadwalnya bagus, itu tidak akan jadi kenyang jadi nggak mau makan. Nggak akan seperti itu. Malah dengan pemberian sutingkal, berat badan anaknya jadi menaik dengan cepat, ukuran lambungnya juga jadi bagus, usus-ususnya juga penyerapannya juga jadi bagus, anaknya jadi kemudiannya jadi malah nafsu makan. Jadi setelah perbaikan gizi, dia punya saluran cernanya jadi lebih baik secara strukturnya, dia jadi lebih nafsu makan. Sehingga nanti jangan ada cerita begitu stop susu tinggi kalori nanti jadi nggak nafsu makan, jadi berat badannya turun lagi, nggak ada cerita kayak gitu biasanya. Selalu begitu dia naik nafsu makannya udah oke, mudah-mudahan selama-lamanya akan oke terus. Ya. Oke, jadi tetap harus dalam pemantauan dan juga konsultasi dokter intinya ya. Bu Ibu jangan kebanyakan inisiatif gitu ya. Oke, Mbak Meriska mungkin terkait tadi dengan pertanyaan sharing pengalaman juga pemberian vitamin dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kalau aku pribadi ya memang pasti mempersiapkan anak lahir itu kan dengan sempurna ya. Kita deg-degan pas sampai lahir, kita jaga, kita rawat, kita pantau perkembangannya. Jangan sampai step by stepnya ada yang ke-skip, itu juga nggak boleh ya Dok ya. Step by stepnya ada yang ke-skip gitu. Nah kalau untuk masalah vitamin, setiap anak berbeda-beda pastinya. Anak aku yang pertama dan kedua juga kebutuhannya berbeda untuk vitaminnya. Pastinya aku akan konsultasi sama dokter, anak pertamaku dengan berat badan segini, tingginya segini, kekurangannya ini, dia gak mau makan, dia itu susah, dia itu picky, kira-kira vitamin apa yang cocok untuk anak pertamaku dan keduaku. Dan pastinya mereka berbeda-beda.
Bahkan kayak untuk kayak D3-nya segala macam itu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok juga untuk vitaminnya. Kalau kita samakan semua, aku pernah nyobain tuh vitamin anakku yang pertama, yang kedua aku samain gitu. Dan ternyata itu nggak berpengaruh di anakku yang nomor 2 gitu. Jadi aku balik lagi konsultasi sama dokter, dok ini nggak berpengaruh gitu. Kira-kira vitamin apa yang cocok untuk anakku yang nomor 2 agar dia tetap sehat ya, nafsu makannya juga oke. Semuanya kebutuhannya juga dipenuhi gitu. Jadi balik lagi kalau aku dan suamiku sangat picky juga loh. Kalau soal anak dia Oh nomor iya? 1 loh. Iya serius, suamiku tuh nomor 1 untuk masalah perkembangan anakku gitu. Pasti kita balik lagi ke dokter, ke ahli. Kalau aku suka kayak gitu dok, suka kayak kata temanku vitamin ini cocok Iya, gitu. biasa ibu-ibu ya. Oh just tip ikutan Iya, gitu kan. ha-ha. Ternyata itu nggak cocok. Nah suamiku tuh suka marah, nggak bisa kamu samain setiap anak itu sama, nggak bisa. Kamu harus konsultasi dulu. Apakah anak kamu tuh cocok atau tidak gitu. Jangan ikut-ikutan just tip, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan gitu ya, inisiatif itu. Iya, kita kan nggak tahu formula takaran di Iya, dalamnya takarannya juga ya. Oke. berat badan anak takarannya sekian, beda 5 mili, 3 mili, beda-beda kan berat badan, semuanya harus disesuaikan. Kadang-kadang gitu. jadi ibu si paling paham Si gitu. paling paham, si paling ngerasanya pintar. ya. Benar-benar. Oke, tadi ada pertanyaan selanjutnya. Yes, boleh. Mic-nya dibantu. Oke. Baik, perkenalkan saya Aldrian dari Detik Health. Ingin bertanya ke Mbak Meriska. Menurut Mbak Meriska, apa yang penting diingat ibu-ibu supaya tidak terlalu stres ketika berat badan anak itu tidak ideal, belum ideal gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pasti istrinya sering stres itu. Nah sekarang itu kan udah mudah nih, ada tools ini kan. Iya, Nah Grow ini Checker. salah satu menjadi langkah awal yang baik buat kita dan buat anak pastinya gitu. Nah kalau dulu tuh pasti aku stres banget kan, ini gimana, apalagi suamiku tuh, ini pasti udah ngomel gitu kan. Kita pasti akan konsultasi lagi ke dokter, bertanya lagi, mencobakan finger food yang bagus, makanan. Wah kalau soal makanan pasti semua ibu-ibu akan pusing banget ya. Wah kita udah coba masak ini, aku yang gak pernah ke dapur, masak ini, coba kukus ini, rebus ini, cari resep menu semua di sosmed gitu kan. Nah balik lagi nih, sekarang sudah ada ini tuh memudahkan kita. Kira-kira gizi mana yang kurang, apa yang kurang, dan bisa berkonsultasi dengan mudah. Tanpa harus kayak misalkan kita butuh nih, saat ini juga kita udah harus tahu nih tanpa pergi lagi ke dokter gitu. Karena kan nggak semua orang tua, ada yang kerja ya, ada yang susah untuk ke dokter juga sekarang ya. Keren banget, sudah full jadwalnya ya. Kadang kita ke dokter 2 hari baru dapat loh jadwalnya. Rumahnya kan. pindah ke rumah sakit ya dok? Iya gitu. Nah ini memudahkan kita untuk melakukan yang terbaik buat anak dengan melihat grafik dari tools ini gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih punya waktu ya? Oke, kita masih ada waktu, boleh saya kasih 2 lagi. Oke, 2 lagi untuk moms mungkin. Oke, ibu boleh dibantu mic ya. Mungkin boleh berdiri Bu biar kelihatan cantiknya. Selamat sore, nama saya Rahma. Saya mau menanya, anak saya itu yang kedua tuh terlihat kurus ya, tapi dia tuh aktif, ceria, pinter juga. Itu apa bisa karena faktor genetik juga, karena terlihat kurus, terus gimana sih cara mengejar berat badannya, dan apa dicurigai nggak sih ini anak ini stunting apa enggak gitu karena anaknya kurus. Makasih. Terima kasih Bu Rahma. Aku bindar dandet. Iya, Dokter Ian. Ya, jadi balik lagi, nggak semua kurus itu gizi kurang, nggak semua kurus itu juga stunting, nggak. Balik lagi, silahkan gunakan ini. Tadi udah dicoba belum? Udah dicoba, hasilnya apa? Oh, lupa kakaknya. Banyak ya Bun? Iya. Anaknya banyak ya Bun? Iya, iya. Apa Ibu ngecek Ibu juga jangan-jangan? Iya. Kalau misalnya kelihatan kurus, pertanyaannya apakah ngikut genetik atau enggak? Jawabannya bisa, tapi hanya 20%. Ya, jadi genetik itu untuk anak di bawah 5 tahun hanya berperan maksimum 20%. Sisanya semuanya berpengaruh terhadap pola makan, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh atau penyakit-penyakit yang diderita. Tapi peran genetik itu akan sangat banyak sekali waktu dia menjelang pubertas. Kecepatan pubertas, tinggi akhir dan lain sebagainya itu berperan sekali untuk genetik. Jadi kalau anaknya masih kecil-kecil terus nggak apa-apa lah kurus, soalnya mamanya kurus, papanya juga kurus. Nggak
Enggak kayak gitu. Jadi jangan terpengaruh sama itu. Jadi balik lagi silakan tanya aja, silakan gunakan aplikasinya, silakan gunakan. Terus kalau misalnya memang normal, nggak usah khawatir. Berarti meskipun kurus, selama berat badannya naik secara kurva, kalau udah 1 sampai 7 tahun sih cuma 2 kilo setahun. Nambahnya 2 kilo setahun. Kalau nambahnya 2 kilo setahun ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Atau sebulan 200 gram atau 150 gram, 3 bulan 500 gram. Udah, buletinnya gampangnya gitu aja. Selama naiknya berat badannya oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saat ini gizinya baik, tetapi kok dalam 6 bulan terakhir berat badannya tetap stuck ya, nggak naik sama sekali ya. Ya udah, berarti itu ada problem. Ada problem, silahkan coba cari ke dokter bagaimana. Nanti pasti kalau ke dokter nih, misalnya Anda amit-amit ya, anaknya gizi kurang, datang ke saya nih, saya pasti tanya, Bu ini makannya apa, jadwal makannya gimana, saya hitung-hitung tuh, kalori masuknya cukup atau enggak. Kalau ternyata kalorinya yang masuknya nggak cukup, berarti salahnya adalah kenapa nggak masuk. Tapi kalau ternyata kalorinya banyak yang masuk, udah cukup masuknya, anaknya makannya banyak tapi berat badan tetap nggak naik, baru kita pikirkan jangan-jangan punya penyakit. Gitu, dan itu harus di screening gitu. Jadi kalau sarannya bagaimana agak terlalu luas, datanya masih banyak yang saya butuhkan sehingga belum ada saran yang spesifik, karena seperti kata pembicara yang lain tadi bahwa masing-masing anak pasti beda caranya, Bu. Betul. Saya butuh banyak sekali data gitu. Itu kadang-kadang juga ada persepsi, oh anaknya tinggi, soalnya ibu bapaknya tinggi sih gitu kan. Kadang-kadang, Iya. oh anaknya nggak terlalu tinggi, soalnya ibunya juga biasa-biasa aja. Itu kadang-kadang padahal nggak ada pengaruhnya kan ya Iya, dok ya. betul. Oke, satu lagi boleh ya? Satu lagi ada moms mungkin, oke, dibantu boleh mic-nya? Ya, selamat sore semuanya. Dokter, Sore. Kak. Saya Moses dari iNews. Saya mau tanya kepada Dokter Ian. Kebetulan keponakan saya itu dia picky eater. Terus dia pengen mengkonsumsi susu tingkal ya. Tapi dia kebetulan punya alergi. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi yang tinggi kalori itu dia langsung mencret apa segala macam. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada dokter, apa antisipasi untuk tetap menjaga berat badannya keponakan aku ini biar ada nutrisi lain yang bisa dimasukkan seperti itu. Wah, ini pertanyaan bagus banget ya, bagus banget. Itu sampai sekarang selalu menjadi masalah ya. Jadi kalau semua susu tinggi kalori pasti yang namanya susu ya pasti mengandung susu sapi dan lain sebagainya. Jadi kan kalau di sini kan picky eater udah kasih susu tinggi kalori aja. Tapi ternyata alergi susu sapi kan kayak gitu. Jadi nggak bisa. Tapi ingat dulu nomor 1 benar-benar pastikan itu alergi susu sapi atau enggak. Kebetulan saya dokter anak juga yang salah satu mendalami banget terkait alergi. Banyak pasien-pasien saya alergi. Tapi ternyata orang yang ngeklaim susu dia ternyata alergi susu sapi, nggak semuanya benar-benar alergi susu sapi, Pak. Jadi Bapak coba pastiin betul dia alergi susu sapi atau tidak. Caranya bagaimana? Coba kasih susu sapi, kalau dia misalnya punya gejala. Terus stop susu sapinya selama 2-4 minggu, gejalanya hilang secara permanen, secara konstan hilang, nggak ada apa-apa, nggak ada ruam, nggak ada mual muntah, nggak ada batuk pilek kayak gitu. Terus Anda harus coba lagi pakai susu sapi lagi. Kalau begitu Anda coba lagi kasih susu sapi, di re-challenge lagi, ternyata muncul gejala dalam 1-3 hari, maka itu memang betul anak itu alergi susu sapi. Jadi nomor 1 pastiin dulu alergi susu sapi. Karena percuma kalau nggak alergi susu sapi ya kasih aja susu tinggi kalori, jawabannya beres kayak gitu kan. Nah sekarang kalau dia kalau dia ternyata benar adalah alergi susu sapi, bagaimana cara seorang picky eater itu bisa naikin berat badan? Kita pakai cara yang lain. Cara yang lain adalah kita atasi dulu picky eaternya. Bagaimana cara atasin picky eater? Yang pertama, kita boleh lakukan misalnya sensory play ya. Sensory play dengan berbagai macam tekstur ya. Hari ini hari Senin pakai ini, hari Selasa pakai ini, hari Rabu pakai ini. Yang murah-murah aja, yang gampang-gampang. Cari di YouTube, cari segala macam ide-ide sensory play setiap harinya ada ya. 1 itu. Yang kedua, Anda boleh belajar tentang sensory food hierarchy. Boleh baca-baca di Google ya. Jadi kalau dia picky eater nih, misalnya anaknya nggak mau makan daging sama sekali. Tiap hari Anda harus kasih tuh daging di dalam piring. Di dalam piring tuh dikasih terus daging, ya. Suruh dia lihat terus. Perkara dia nggak mau makan nggak apa-apa. Yang penting tiap hari dia biasain itu ada daging di situ. Lama-lama anak terbiasa ngelihat, anak tuh pasti penasaran. Ini tuh apa sih? Tiap kali gua makan kok ada daging di situ tuh, ada item-item tuh di situ tuh. Itu apa? Berikutnya dia akan mungkin megang-megang dulu. Jijik megang, jijik daging, nggak mau megang. Ya, nggak apa-apa biarin terus. Lama-lama dia pegang, dia udah terbiasa megang. Lama-lama dia cuma nyium.
nggak mau dimakan, cuma nyium doang. Abis itu lama-lama ditempel-tempel, dijilat-jilat, nggak mau dikunyah. Ya, berikutnya baru dia coba masukin mulut, cuma ngunyah-ngunyah doang, cuma mungkin akan dilepeh. Itu wajar, tetap normal. Lama-lama baru dia bisa ngunyah dan ditelen. Nah, itu proses itu namanya sensory hierarchy, itu boleh Anda terapkan. Jadi jangan menyerah dulu. Ya, itu cara untuk mengatasi picky eater. Dan kemudian otomatis kalau nggak bisa pakai susu tinggi kalori, kita punya banyak teknik untuk naikin berat badan selain pakai susu tinggi kalori. Misalnya teknik enrichment food, ya. Kita bisa pakai teknik food chaining juga bisa. Banyak metode-metode lain, kalau kita jelasin panjang lebar bisa satu SKS di sini gitu ya. Boleh Oke. konsultasi ke dokter gitu. Konsultasi ke dokter ya. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Oke, boleh saya berikan tepuk tangan. Kita minta tepuk tangan untuk moms, parents, rekan-rekan media dan juga narasumber yang sudah berbagi perspektif, kemudian sharing pengalamannya. Mungkin dari diskusi kita kali ini, selain kita belajar bahwa yang pertama pastinya ya, berat badan anak adalah faktor atau indikator penting untuk perkembangan, proses tumbuh kembang dan juga status gizi anak. Jadi kita sebagai mom, sebagai orang tua harus secara konsisten untuk pemantauannya. Kemudian betul, mungkin di beberapa case, di beberapa cerita gitu ya, pengalamannya ada yang sudah mengupayakan tapi hasilnya belum optimal, tetap semangat terus, pokoknya tetap coba terus gitu ya. Perlu konsultasi, jadi intervensi dalam hal ini konsultasi ke dokter itu bisa menjadi salah satu solusinya. Dan tadi Bu Angel gitu dari Sari Husada juga menegaskan komitmen untuk bisa terus melakukan pendampingan kepada orang tua, para ibu melalui edukasi dan juga inovasi produk berbasis sains dan juga platform sebagai screening tumbuh kembang anak. Dan jangan lupa kepada para pejuang berat badan anak yang hadir, yang ada di luar sana, rekan-rekan media, masyarakat, untuk bisa juga berpartisipasi, bergabung dalam campaign atau kampanye pejuang berat badan anak dengan growth checker tadi ya, sudah dites, sudah dilakukan, mudah sekali 60 detik itu bisa disampaikan. Jadi kampanye bisa diperluas lagi ke orang tua, ke sanak saudara, teman, kerabat lainnya, dan juga melalui website ya. Jadi kita harus terus bersama-sama bisa mendukung generasi yang lebih kuat, karena setiap langkah kecil dari kita hari ini bisa membawa perubahan yang besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih Dr. Ian, Mam Cut Meriska dan juga Bu Angel. Boleh saya minta kepada narasumber untuk kita sesi foto bersama terlebih dahulu, silahkan. Bertiga dulu. Nanti saya bisa join. Oke, sudah. Saya akan bersama. Oh, oke. Gimik Mas maksudnya. Oke, gimik. Iya, siap. Biar dikandidatin ya. Oke, I would like to invite Bapak Joris Bernard and also Ibu Farasa to join to taking photo together with all the speakers here. Oke. Silakan Bapak Joris dan juga Ibu Vera, silakan untuk bisa berfoto bersama. Silakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Baik. Oke, sudah kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada Dr. Ian Suteja, kemudian Cut Meriska dan juga Ibu Angelis Sutanto untuk diskusinya hari ini. Ya, back to your seat. Bapak Joris dan juga kepada seluruh terima kasih sekali lagi. Oke, sangat insightful tentunya, diskusinya sangat menarik dan relate, tapi mudah-mudahan keluar dari ruangan sini semuanya bisa mendapatkan insight, perspektif baru gitu ya, terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan sharing, kemudian mungkin juga pengalaman, kemudian juga ilmu dari Dr. Ian, kemudian juga bagaimana Bu Angel dari Sari Husada, ya. Kita akan selanjutnya masuk ke bagian lainnya,
masih juga menjadi bagian penting dari rangkaian acara hari ini. Tadi mungkin sedikit saya sudah sampaikan di depan, salah satu agendanya adalah momen apresiasi ya, sebagai momen apresiasi dan juga bentuk pengakuan atas komitmen dan juga dampak nyata yang telah dihasilkan melalui program edukasi gizi anak di Indonesia. Kita akan segera menyaksikan bersama seremoni penyerahan rekor MURI untuk screening gizi anak terbanyak dengan 1 juta penerima manfaat melalui gerakan generasi maju bebas stunting serta penyerahan rekor MURI jumlah edukasi dan screening stunting secara daring kepada peserta terbanyak di 14 kabupaten, 10.147 peserta. Di tahun yang lalu, di tahun 2025, Sari Husada telah menjalankan gerakan Generasi Maju Bebas Stunting atau GMBS. Nah, dan kampanye 3 langkah maju yang berhasil menjangkau 1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan ini, Sari Husada meraih rekor MURI atas dampak berskala luas dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pemantauan pertumbuhan anak serta jumlah edukasi dan screening stunting secara daring kepada peserta terbanyak yaitu di 14 kabupaten, 10.147 peserta. Boleh kita berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Sari Husada. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Osmar Semesta Susilo MIB selaku Wakil Direktur Utama MURI untuk memberikan sambutan sebelum nanti kita akan menyaksikan bersama seremoni penyerahan rekor MURI. Kepada Bapak Osmar Semesta Susilo kami persilakan. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat kepada Sari Husada dan Generasi Maju atas rekor hari ini, yaitu penyuluhan dan screening stunting secara luring kepada peserta terbanyak. Dan hari ini bukan hanya ada 1 rekor, tapi ada 2 rekor pada hari ini. Yang kedua yaitu adalah screening stunting secara daring kepada peserta terbanyak. Saya ucapkan selamat, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak, tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya we would like to invite back on stage Bapak Joris Bernard and also Ibu Vera Sau selaku Healthcare Nutrition Director Sari Husada untuk berkenan menerima penghargaan Piagam Rekor MURI yang akan diserahkan secara resmi pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, untuk yang pertama kami ucapkan selamat kepada Bapak Joris yang menerima piagam rekor MURI jumlah screening pertumbuhan dan status gizi balita terbanyak dengan 1 juta penerima manfaat melalui program Generasi Maju Bebas Stunting. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ini adalah piagam dari rekor MURI yang diterima oleh Bapak Joris dan juga Ibu Vera Sau. Dan tadi tidak hanya 1 ya, berikutnya juga kita saksikan bersama adalah penyerahan medali rekor MURI ya. Jadi penyerahan medali rekor MURI, jumlah screening pertumbuhan dan status gizi balita terbanyak dengan 1 juta penerima manfaat melalui program Generasi Maju Bebas Stunting. Kita ucapkan selamat dan juga ada buku ya. Ini adalah medalinya. Wow.
Luar biasa ya. Jadi peserta terbanyak di 14 kabupaten, 10.147 peserta. Dan juga ada buku, Muri, silakan diabadikan. Rekan-rekan media untuk mengambil gambar. Sekali lagi kita berikan applause. Please give big applause untuk Sari Husada atas pencapaian yang membanggakan. Semoga penghargaan rekor Muri hari ini bisa memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia melalui deteksi dini dan pemantauan gizi yang berkelanjutan. Terima kasih kepada Muri yang sudah memberikan penghargaan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi untuk bisa kembali. Baik, luar biasa sekali ya. Setelah ada talk show, ada prosesi penerimaan penghargaan. Jadi kita semua yang hadir di sini tentunya bisa sepakat bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh optimal, dan perubahan besar ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu dua pihak, tidak bisa dilakukan sendirian, tapi butuh kontribusi dan juga kerjasama dari seluruh pihak, kita semua. Rekan-rekan media dan juga para moms yang hadir, boleh dong untuk moms dan juga rekan-rekan media yang hadir kita juga kasih semangat dan juga tepuk tangannya terus pokoknya ya, semangat, jangan pantang menyerah. Oke, selanjutnya saya juga akan mengajak kepada moms yang hadir di sini untuk bisa berpartisipasi. Kembali kita akan tengok dua screen monitor yang ada di kiri dan kanan ya. Jadi saya mau ajak para moms di sini untuk bisa men-scan, ada QR code yang akan muncul, silahkan di-scan menggunakan smartphone-nya masing-masing. Jadi ini simple sekali. Jadi simple question, pertanyaannya sangat sederhana. Jadi tuliskan harapan untuk masa depan tumbuh kembang anak Indonesia. Jadi harapan yang mewakili moms di sini untuk anak-anak kita, untuk generasi masa depan Indonesia supaya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik ya. Kita tahu tadi mungkin ada berat badan gitu, berat badan optimal, tumbuh kembang anak ya kan. Jadi nanti akan terlihat nih, ada terlihat jadi word cloud di situ yang muncul. Di situ semua ada berat badan, jadi harapannya apa sih? Kita pengen tahu nih, berat badan, ada tumbuh kembang, kemudian masa depan, anak bergizi, gizi seimbang, berat badan sehat, tumbuh kuat. Oke, sudah terlihat? Oke, sudah muncul ya, berarti yang membentuk atau word cloud gitu ya, menjadi harapan moms yang hadir di sini adalah berat badan yang paling banyak. Jadi ini menjadi energi kolektif untuk mendukung para pejuang berat badan anak di seluruh Indonesia. Jadi harapan luar biasa. Jadi berat badan semua di sini komit dan juga konsisten ya untuk mendukung berat badan. Jadi harapan-harapan yang tampil di layar kali ini tentunya dapat menjadi semacam pondasi dan juga modal, tekad dan juga semangat dari kampanye yang kita luncurkan hari ini. Baik, moms dan juga rekan-rekan media, selanjutnya saya akan kembali mengundang Bapak Joris Bernard selaku CEO Sari Husada. We would like to invite Bapak Joris Bernard as a CEO Sari Husada, Ibu Vera Sau selaku Healthcare Nutrition Director Sari Husada, Ibu Angelia Susanto selaku HR Marketing and Strategy Director dari Sari Husada, dan juga Mom Cut Meriska kembali. Jadi kita akan segera bersama-sama untuk masuk ke dalam acara peluncuran campaign ya, peluncuran kampanye pejuang berat badan anak, nutrisi tepat, tumbuh hebat ya. Silakan Ibu Vera, Bapak. Oke, Bapak Osmar, kemudian Dr. Ian, Bu Angel,
Silakan juga, iya boleh. The more the merrier Ibu. Silakan. Oke, jadi nanti kita akan bersama-sama Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu untuk menekan tombol yang ada di tengah. Nanti aba-abanya dari saya ya. Oke, boleh kita nanti akan saya hitung mundur bersama. Semua rekan-rekan media, videografer, fotografer sudah standby on position ya untuk menyaksikan peluncuran kampanye ini. Oke, mari kita hitung mundur bersama dalam hitungan 3, 2, 1, silakan ditekan tombolnya. Dengan demikian kampanye pejuang berat badan anak nutrisi tepat tumbuh hebat resmi diluncurkan pada hari ini. Kita berikan Sejak tepuk tahun tangan. 2023, Nutrisia Sari Husada telah membantu lebih dari 1 juta anak di Indonesia melalui program Generasi Maju Bebas Stunting. Sekarang, kami mendorong ibu untuk melakukan deteksi dini melalui monitoring berat badan untuk mencegah gangguan pertumbuhan lebih berat. Kami hadir dengan kampanye Pejuang BB Anak untuk menjangkau para ibu yang ingin memastikan pertumbuhan terbaik bagi buah hatinya melalui digital konten edukatif, community support, growth checker calculator di website Pejuang BB Anak. Semua untuk meringankan beban para pejuang BB Anak. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kepada seluruh bapak-bapak dan juga ibu-ibu silakan untuk bisa berfoto bersama. Kita akan take beberapa foto terlebih dahulu. Mungkin foto yang pertama yang formal, ya. The first one is the formal one. Oke. Otomatis ya, Bun. Nanti yang kedua, oke yang pertama dulu deh, silakan untuk yang pertama, mungkin yang kedua boleh begini ya, yes, pejuang bebe, oke, silakan. Yang ketiga, the third one, mungkin gimana? Oh gini Bu, oke, aku kode Bu Angel, gini semuanya, oke. Aman? Oke, thank you. You may back to your seat. Silakan kembali ke tempat duduk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi. Tentunya kita ini menjadi harapan kita bersama untuk masa depan. Anak Indonesia yang lebih sehat, kemudian anak Indonesia yang kuat dan juga tumbuh optimal. Semoga campaign yang resmi diluncurkan hari ini menjadi gerakan bersama yang bisa memberikan impact atau dampak nyata bagi keluarga Indonesia. Sekali lagi kami berikan terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran para moms dan juga rekan-rekan media yang sudah menjadi bagian dalam momen kesempatan hari ini. Boleh kita berikan sekali lagi semangatnya mana? Kita mau terus menularkan semangat para moms yang ada di ruangan ini untuk ke yang lainnya. Sekali lagi untuk masa depan tumbuh kembang anak Indonesia. Baik, para moms, rekan media dan juga narasumber, para tamu undangan, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh speakers atau narasumber yang hadir yang sudah berbagi insight yang sangat luar biasa. Kemudian para moms yang begitu semangat untuk bisa berjuang terkait terus dengan berat badan anak ya, para pejuang berat badan anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah konkret dan juga dukungan bagi masa depan anak di Indonesia, dan tentunya terima kasih kepada Sari Husada atas komitmen berkelanjutan dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang generasi Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada acara kali ini.